pagi hari ini kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan nyata bagi setiap kita, amin. Oleh sebab itu kita mau bersyukur pagi hari ini, mau katakan saat pagi hari ini Tuhan kami sujud menyembah. Mari setiap kita bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapakku yang baik. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur.
Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan terus kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Buat hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Nyatakan lagi kemuliaan. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Katakan Engkau Raja. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Lah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan bersama-sama. Nyatakan kemuliaan. Kemuliaan. Yes, haleluya. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan Tuhan. Oh, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Yesus, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai-Mu, tepuk tangan-Mu yang terbaik bagi Raja segala Raja, Yesus, Yesus. Haleluya. Kami bersorak tinggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jabatan tangan kiri kananmu katakan, Tuhan Yesus kita dahsyat luar biasa. Haleluya. Oleh sebab itu kita tetap mau bersuka cita, bersorak tinggikan nama Tuhan. Sorak haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan kita, suara kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Yeay. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Lagi. Sorak haleluya,
kebesarannya. Saudara diberkati, amin. Yeah. Hosana sang Raja, angkat suara puji Dia, Tuhan segala Tuhan. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala Raja, Raja segala Raja, Raja segala Raja. Terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Yeah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Lebih keras lagi. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Lagi sorak. Amin. Bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada apa? Yeah, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Mana sorak-soraknya? Yeah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Mana suaranya? Kita percaya suara-suara kita. Haleluya. Lagi nyatakan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Yeah. Bersoraklah bagi Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, katakan dalam nama Yesus. Yeah. Ada kuasa dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Yeah, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yang percaya lambaikan tangan bagi Tuhan. Yang percaya, amin. Katakan kanan kirimu, engkau dipilih Tuhan. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Nyatakan dengan iman. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Yeah. Sembah kami, pujian kami. Yeah. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami Tuhan. Haleluya. Nyatakan dengan iman, saya dipilih, kamu dipilih, kita dipilih. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi siapa? Mari angkat tanganmu, katakan terimalah. Yeah.
terimalah kemuliaan. Amin, haleluya. Mari terimalah Tuhan. Oh, dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara percaya pujian kita naik menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tundukkan kepalamu. Pagi hari ini kita percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini, amin. Jangan lihat kiri kananmu, jangan lihat kekurangan dan kelemahan orang. Pagi hari ini kita mau pandang kepada Tuhan. Sama-sama jadikan ibadah hari ini di mana engkau berjumpa dengan Tuhan. Secara manusia kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi kita percaya kita mempunyai Allah yang luar biasa, amin. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan, yes, diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Pegang janji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Imani pujian ini bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu ada bagi setiap hidup kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Oh, tiada pernah ku ragu kasih setiamu. Oh, setiap waktu dalam hidupku, nyatakan dengan iman. Tak pernah kau tinggalkan. Oh, meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, oh, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Yes, dengan iman sama-sama menyatakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku. Nyatakan imanmu, haleluya. Engkau tetap Allah yang menolong kami Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku,
Sekali lagi ya, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah Tuhan, walau 1000 rebah di sisi, Engkau tetap Allah kami Tuhan. Engkaulah tetap penolong kami pagi hari ini. Oh haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, katakan kami tidak akan goyah. Yes, haleluya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, yes, takkan ku goyah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Walau 1000 rebah, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah penolong kami. Engkaulah yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami naik ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman. Pakai lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom, apa kabar? Luar biasa, baik. Hari ini tanggal 29 di bulan Januari. Tidak terasa tahun ini kita sudah melewati 29 hari. Rasanya kemarin waktu tahun baru, seperti baru saja, tapi ternyata bulan ini akan berakhir, amin. Kita hadir hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Tidak salah lagu tadi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Amin. Ibu-ibu yang mungkin sering nonton berita ataupun bapak-bapak mendengar berita hari ini terlalu takut, benar? Apalagi ada info terbaru mengenai penculikan anak. Di daerah kami ini santer terdengar mengenai penculikan anak. Rasa-rasanya sebagai ibu kita takut melepaskan anak kita. Rasa-rasanya bagaimana dengan kehidupan anak-anak kita. Terlalu banyak ketakutan-ketakutan yang kita dengar sekarang. Pujian tadi bukan pujian yang diciptakan oleh penulis dengan inspirasinya. Pujian tadi adalah lagu yang ada di ayat firman Tuhan. Dikatakan walau 1000 rebah, walau 10.000 rebah kita lihat, tapi Yesus tetap menolong kita. Amin. Haleluya. Kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Kita buka dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk berliturgi. Saya akan baca ayat 10, Bapak Ibu ayat 11 dengan secara bersama-sama kita bangkit berdiri. Efesus 6 ayat 10 dan 8 sampai 18. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih sudah membaca firman Tuhan. Hari ini dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18, judul firman Tuhan hari ini, menjadi kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Sekali lagi, katakan dalam diri kita, menjadi kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Tahun ini kita sudah menginjak di tahun 2023. Saya ingat waktu kita hendak menjelang mengakhiri tahun 2022. Kita sudah disuguhkan dengan satu ketakutan yang mengatakan bahwa tahun 2023 akan kelam katanya. Bahkan ada orang-orang yang kita anggap mereka adalah orang-orang yang penting yang mengatakan bahwa jangan kredit rumah, segera selesaikan utang, segera selesaikan ini jangan mengambil KPR atau apapun karena akan menghadapi masa kelam krisis ekonomi katanya. Itulah yang disuguhkan kepada kita. Secara manusia kita berpikir, wow Tuhan, bagaimana kehidupanku? Bagaimana kehidupan keluargaku? Bagaimana pendidikan anakku? Suami aku saja kerjanya tidak tetap. Bahkan jualan saja pun kadang-kadang ada untungnya, kadang-kadang tidak ada untungnya. Yang disuguhkan ketakutan. Setiap kita pasang berita di TV, selalu ada info, harga ini naik. Bulan ini memasuki bulan Februari, di akhir bulan ini. Kita ditakutin lagi dengan info-info, terlalu banyak ketakutan. Sampai kemarin saya dengar info di lingkungan kami ini ada seorang ibu yang ketangkap di RT di satu tempat, katanya diindikasi dia pelakunya. Ada lagi mobil yang selalu mengincar anak-anak sekolah, terlalu banyak ketakutan. Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, yang hari ini juga pujian penyembahan yang kita dengarkan, itu bukan suatu kebetulan. Kedatangan kita ke tempat ini juga bukan suatu kebetulan kita mau, waktu saya kosong kok, saya beribadah, tidak. Tapi karena kita butuh Tuhan, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini, datang beribadah ke tempat ini. Karena kita tahu hati kita butuh dipenuhi oleh Tuhan. Kita butuh dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau dengan kekuatan kita nggak ada sampai saat ini. Benar tidak? Kalau bukan karena Tuhan mungkin kita udah lama tidak ada di tempat ini. Tapi karena Tuhan yang memelihara kita, amin. Tuhan yang memelihara Bapak, Ibu sekalian. Tuhan yang menjaga kita. Bahkan Tuhan yang menjauhkan, bahkan ada banyak kemungkinan maut di depan kita. Benar tidak? Sering kan kita alami kan? Kita hidup kadang-kadang selangkah demi maut. Di depan kita maut, tetapi Tuhan lindungi kita, amin. Firman Tuhan hari ini, Efesus 6 ayat 10-18, menjadi kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Sama-sama,
Katakan ini, 1, 2, 3. Menjadi kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nah, di ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah. Nah, saya mencari arti kata hendaklah dalam kamus bahasa Indonesia. Kata hendaklah adalah instruksi terhadap suatu perintah tetapi tidak memaksakan gitu. Jadi hendaklah. Instruksi terhadap suatu perintah tetapi tidak memaksakan. Firman Tuhan ini, Alkitab ini yang kita pegang, yang kita bawa adalah firman yang hidup, tidak pernah memaksakan, benar tidak? Orang mau percaya dengan firman Tuhan, silakan. Tapi apakah pernah firman Tuhan memaksakan? Kamu harus percaya, ditakut-takutin. Pernah tidak? Tidak, karena firman Tuhan mengajak, menghimbau. Di Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah, katakan dulu kiri kanannya, hendaklah kamu kuat. Amin. Ternyata zaman sekarang ini terlalu banyak kita yang ketakutannya. Benar kan ibu-ibu kan? Aduh terlalu banyak, nanti begini. Benar tidak? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita itu bukan saudara kita, bukan kakak adik kita, bukan saudara-saudara kita yang berbuat jahat. Mereka bukan lawan kita. Lawan kita adalah kuasa kegelapan yang selalu menjatuhkan iman kita. Saat kita mulai beribadah kepada Tuhan, selalu ada telinga, udah tidur aja. Sudah, kamu tidur aja, capek kerja. Saat mau berdoa, ada rasa pengen berdoa. Tapi tiba-tiba kok lebih enak pegang handphone ya, benar tidak? Ada kadang-kadang rasa pengen mau menyembah Tuhan, tiba-tiba lebih enak nonton TV ya. Bapak Gembala sampaikan waktu di hari Rabu, kalau saya tidak salah, seperti ini. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh kita ini yang kita pegang ini dengan segala kulit kita, daging kita, segala macam, itu semua berhubungan dengan keduniawian. Kita makan, kita minum, kita sedih, kita senang, itu semua tubuh. Nah, roh itu yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sorga, Tuhan Yesus. Nah, di antara roh dan tubuh ada jiwa. Di antara tubuh dan roh kita ada jiwa. Nah, saya akan kasih contohnya secara simpel. Seandainya waktu kita berpikiran untuk berdoa, kita berpikiran nih, wah saya rasanya harus berdoa. Jiwa kita mulai mengkali-kalikan. Jiwa kita mulai memikir-mikirkan. Nah, mana yang mau kita ikuti? Kehendak roh atau kehendak tubuh? Nah, jiwa selalu berhubungan dengan, udahlah. Kalau jiwa kita terlalu terikut dengan keduniawian kita, saat kita hendak berdoa, sudahlah main handphone, main TikTok lebih enak. Tapi kalau jiwa kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, walaupun mungkin saat itu sepertinya tidak mungkin untuk kita berdoa, tapi kita selalu berdoa. Amin. Kita harus kuat. Amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ayat 12.
dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Di ayat 14 dikatakan pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Di ayat 14 katanya, jadi berdirilah tegap. Nah, Bapak Ibu pernah lihat enggak seorang prajurit kalau mau berperang dia seperti takutan. Kalau seorang prajurit yang mau berperang dia siap. Dadanya dibusungkan. Berdirilah tegap. Yang pertama berikat pinggangkan kebenaran. Nah, pada zaman bangsa Romawi mereka itu memakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya berada di perut, kemudian ada yang menutupi paha. Nah, ikat pinggang itu terbuat dari kulit bagian dalamnya dan bagian luarnya dari logam. Tujuannya untuk melindungi bagian perut dan paha. Perlengkapan senjata Allah yang pertama itu ada pertama berikat pinggangkan kebenaran. Nah, kita harus memakai kebenaran firman Tuhan. Amin. Memakai kebenaran firman Tuhan untuk melindungi hidup kita. Kenapa? Saat ada sesuatu yang tidak benar dari luar, kita terlindungi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Zaman sekarang ini terlalu edan Bapak Ibu, benar tidak? Banyak informasi-informasi, bahkan yang mungkin kita pikir dari orang-orang yang kita kagumi, dia sebagai pemuka agama mungkin, sebagai tokoh, sebagai keluarga. Banyak informasi-informasi yang kita dapat yang terkadang tidak membangun kita, bahkan itu tidak kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita selalu memakai kebenaran firman Tuhan, tubuh kita dilindungi, amin. Yang kedua, di ayat 14 dikatakan lagi, berbaju jirahkan keadilan. Nah, baju jirah keadilan. Baju jirah itu adalah satu perlengkapan juga yang dipakai oleh bangsa Romawi saat dia akan berperang. Nah, baju jirah itu seperti rompi. Jadi dia ada di depan ini menutupi dada dan terbuat dari logam. Nah, perlengkapan senjata Allah, baju jirah keadilan. Nah, keadilan bagi manusia, bagi kita orang-orang yang percaya itu adalah salah satu bentuk pemberian. Pemberian dari Tuhan melalui proses penyalipan Tuhan. Kita semua ada di tempat ini, bahkan kita sudah lepas dari dosa. Kita ditebus secara kontan dengan darah yang mahal. Itu melalui proses penyalipan Tuhan. Berbaju jirahkan keadilan. Itu adalah pemberian Tuhan untuk kita. Tuhan yang melindungi kita melawan setiap penguasa-penguasa di udara yang mencoba kadang-kadang selalu mengintimidasi. Benar tidak? Saat kita berdoa, kadang-kadang kita berusaha untuk connect kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang di pikiran ini, bahkan kadang-kadang hal yang sepele ya. Kadang-kadang mengenai masalah cuci piring, mengenai tadi pakai baju apa. Tiba-tiba kita langsung, kok aku pikirin itu ya. Itulah kadang-kadang tanpa kita sadar iblis mencoba mengambil pikiran kita saat kita mulai terhubung dengan Tuhan. Perlengkapan yang ketiga. Sebelum perlengkapan yang ketiga, kita buka dalam Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita diberi kuasa. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia,
menghancurkan musuh di mana? Di bawah kakimu. Jangan takut, amin. Jangan takut, walaupun kadang-kadang kita Tuhan izinkan berjalan dalam bahaya. Katakan saja, dalam nama Yesus, amin. Kita diberikan kuasa Bapak Ibu. Diberikan kuasa, bahkan ada kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu mungkin sering dengar. Banyak anak-anak Tuhan sudah memakan racun tanpa dia tahu, tapi tidak mati. Karena apa? Tuhan yang menolong, amin. Tapi kalau makan racunnya karena disengaja ya mati juga. Diberikan kuasa untuk menginjak-injak kuasa maut, amin. Jangan pernah mau kalah dengan intimidasi. Bapak Ibu, iblis itu tidak pernah mau merebut kita dengan cara manusia. Dia berusaha memanipulasi pikiran kita karena iblis tidak bisa mengambil nyawa kita. Dia memainkan pikiran kita, akhirnya kita berpikiran, wah betul ya seperti ini, wah betul ya seperti ini. Akhirnya kita jauh deh dari Tuhan. Tapi saat mungkin pikiran kita terlalu sulit, katakan Tuhan tolong saya, amin. Saat mungkin kita hadapi hidup kita kok sepertinya tidak ada jalan keluar, katakan saja Tuhan tolong saya, amin. Pujian minggu lalu, tak selalu Tuhan menjawab doa. Apakah pujiannya selesai sampai di situ? Ya sudah, Tuhan tidak menjawab doa, selesai. Apa kelanjutannya? Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Amin. Kadang-kadang kita berdoa sering memasakkan kehendak kok. Benar tidak? Pokoknya Tuhan pagi ini. Pokoknya Tuhan hari ini. Kita lupa menyematkan satu kata-kata di akhir doa. Jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Yes, kita punya keinginan. Kita masih manusia kok. Kita punya banyak keinginan. Kita punya banyak pengen ini, pengen itu. Enggak apa-apa. Kita manusia. Kita bisa berusaha. Tapi di atas semuanya itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Amin. Perlengkapan yang ketiga. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu apa Bapak Ibu? Kasut itu apa? Tahu enggak? Kasut itu bisa sepatu, bisa sendal yang melindungi kaki kita. Nah, kalau kasut itu pada zaman ini dikatakan kasut itu adalah suatu alat yang untuk melindungi kaki para tentara Romawi untuk berperang dan itu menjaga keseimbangan mereka saat mereka berjalan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik mengenai kedatangan Yesus Kristus, kelahirannya. Injil adalah kabar baik. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di sini bisa buka di bagian belakang arti Injil. Permulaan kata-kata arti Injil itu dikatakan langsung kabar baik. Berarti berita yang mendatangkan sukacita. Perlengkapan yang ketiga dikatakan tadi, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kenapa dikatakan ini adalah senjata perang? Karena saat Injil itu diberitakan ke seluruh dunia, orang tahu kebenaran, amin. Orang-orang tahu siapa itu Yesus. Kabar baik itu diberitakan, amin. Nah, yang keempat, perisai iman. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, kalau dikatakan iman, kita anak-anak Tuhan bahkan orang Kristen seringkali percaya saja dengan iman. Percaya saja dengan iman. Iman apa? Ibrani 11 ayat 1 sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita
lihat, wow. Orang Kristen memang sedikit gila ya. Kenapa? Gilanya belum lihat aja udah percaya. Mata kita belum lihat, kita udah disuruh percaya. Bagaimana Bugem? Tidak bisa, memang iya nggak bisa. Secara manusia nggak mampu, iya betul tidak mampu. Kami pun sebagai hamba Tuhan kadang-kadang harus berharap, harus mempunyai iman walaupun kadang-kadang Tuhan terlalu sakit, Tuhan terlalu berat. Itulah kita manusia, kita nggak bisa. Kita nggak mampu. Badan kita yang masih terdiri dari daging, kita yang masih punya banyak keinginan-keinginan. Saat kita lihat sepertinya jalan keluar itu belum ada, masih buram. Waktu dikatakan firman Tuhan, ibu harus percaya dengan iman. Kita pasti bisa dong berkata, ya lu belum ngalami, gua udah ngalami, betul? Lu belum ngalami, gua udah ngalami bertahun-tahun seperti ini. Berat, memang berat. Tapi apa dikatakan firman Tuhan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekarang harapkan? Kalau dikasih note seperti ini, saya kasih satu-satu. Apa harapan kita? Kira-kira ini penuh enggak? Banyak kan? Harapan kita banyak. Dari angka 1 sampai 100 kita bisa isi semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Selesai? Belum. Bukti. Seharusnya bukti itu apalagi di pengadilan. Barang bukti itu terlihat, benar tidak? Ada barang bukti berupa video, ada barang bukti alat-alat atau apa. Tapi dikatakan Ibrani 11 ayat 1. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita, belum dilihat Bugam. Gimana mau percaya? Belum terlihat Bugam, boro-boro mau percaya. Tapi itulah firman Tuhan, percaya saja. Amin. Susah? Tapi Tuhan membuat semuanya mudah. Tuhan mampukan kok Bapak Ibu. Kalau secara manusia kita nggak mampu, saya pun nggak mampu. Kita manusia. Tapi saat Tuhan mulai menjamah kita, ting, tiba-tiba seperti kayak ada harapan. Tiba-tiba terbuka jalan. Amin. Sering kan mengalaminya seperti itu? Sewaktu kita sudah melewati jalan itu, baru kita katakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tapi waktu ketakutan, apakah orang lain tahu Bapak Ibu? Apakah suami istri anak kita tahu? Tidak, cuman kita dan Tuhan yang tahu. Pakai iman, amin. Perlengkapan kelima, ketopong keselamatan. Nah, ketopong itu seperti di ayat Efesus 6 ayat 17, kita baca dulu. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah yang kelima itu adalah ketopong keselamatan. Nah ketopong keselamatan itu adalah suatu alat yang digunakan oleh bangsa Romawi untuk berperang juga, namun dia biasanya digunakan di tangan. Seperti kalau mainan anak-anak itu yang punya Kapten Amerika yang dia untuk nangkis gitu, bisa untuk berlindung dari depan, dari belakang, benar ya? Yang untuk mainan anak-anak ada kan seperti itu. Nah tujuannya adalah melindungi dari serangan musuh. Saat mungkin musuh akan mencoba memberi serangan dengan pedang dari depan, nah ketopong itu bisa dipakai untuk menangkis seperti ini gitu. Nah, perlengkapan senjata Allah dalam hidup kita yang kelima adalah tadi ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan adalah perlindungan untuk kita, keselamatan dari Tuhan untuk melindungi diri kita dari kuasa si jahat. Nah, yang keenam, pedang roh. Efesus 6 ayat 17. Dan yang bagian B. Pedang roh yaitu firman Allah.
pedang itu alat yang merupakan senjata tajam yang berfungsi untuk menyerang musuh ataupun memberi pertahanan kepada tentara-tentara Romawi. Nah, pedang roh yaitu firman Allah. Firman Allah ada dalam hidup kita, amin. Katakan dalam hatimu, firman Allah ada dalam hatiku. Amin. Firman Allah itu untuk menyerang saat iblis, saat kuasa kegelapan mulai serang dengan pikiran kita. Pakai firman Allah, amin. Jangan pakai pikiran, pakai logika. Wah, kita bisa kalah. Bapak Ibu ingat mengenai waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari. Ingat ceritanya? Bagaimana dia harus menahan lapar dan haus. Ada beberapa kali iblis berusaha menggoda Yesus. Salah satunya waktu dia kelaparan. Iblis katakan bahwa rubahlah batu ini menjadi roti. Apakah Yesus menjawab dengan logikanya? Apakah Yesus menjawab dengan kata-katanya? Tidak. Yesus memakai firman Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus saat itu? Bapak Ibu bisa buka di Alkitab. Sebab manusia bukan hidup dari roti, tapi dari firman Allah. Untuk melawan kuasa kegelapan, kita tidak bisa bermain-main dengan pikiran kita. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Sekali aja kok. Kompromi pertama akan masuk ke kompromi kedua, ketiga, dan selanjutkan. Lakukan dosa selama kita menjamin hidup kita masih hidup. Kalau kita menjamin hidup kita tidak hidup, jangan berani-berani lakukan dosa. Ya kita gak sempurna, Bugam manusia gak ada yang sempurna. Bugam aja gak sempurna, ya iya memang saya gak sempurna. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Berusaha. Mungkin terlalu sulit. Kadang-kadang untuk hal yang kecil, yang terlalu sepele. Yang kita tahu itu mengecewakan hati Tuhan. Secara manusia tidak mampu, Bugem. Secara manusia tidak mungkin saya tinggalkan ini, Bugem. Berdoa kepada Tuhan. Pakai firman Tuhan. Amin. Timbulkan iman dalam hatimu. Tuhan pasti tolong kok. Tapi seringkali kita yang memaksakan kehendak. Udahlah biarin aja gak apa-apa kok, saya masih hidup, masih bernyawa ini. Udahlah gak apa-apa, benar? Berubah, amin. Berubah untuk yang baik, amin. Nah, yang senjata yang terakhir, perlengkapan senjata Allah. Di Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Amin. Sama-sama katakan 2, 3. Berdoalah. Ada dikatakan tidak, berdoalah setiap hari Rabu saja. Berdoalah setiap hari Kamis saja. Berdoalah setiap hari Minggu saja. Apa katanya? Berdoalah setiap waktu. Bapak Ibu pernah nggak mengalami saat mungkin lagi naik motor, lagi naik sepeda, lagi memasak, rasanya kok pengen berdoa sama Tuhan, tiba-tiba nyanyi-nyanyi, Yesus pegang, pernah nggak? Itu seperti kita kangen banget sama Tuhan, pernah nggak? Berdoa setiap waktu, bukan cuma mau waktu makan aja, apalagi berdoa kalau udah datang masalah baru berdoa, Tuhan tolong. Perlengkapan senjata Allah yang ketujuh dikatakan berdoalah setiap waktu. Karena doa itu adalah nafas. Nah, kalau tidak berdoa berarti tidak bernafas. Seandainya tentara Romawi tidak bernafas, apakah dia menang? Apakah dia menang? Tidak. Bagaimana mau menang melawan? Nafasnya saja tidak ada. Berarti sebagai anak-anak Tuhan, kita yang hari ini datang berdoa. Amin. Berdoa setiap waktu, di mana saja, kapan saja, apapun yang terjadi berdoa.
berdoa. Amin. Amin. Di sini masih ada enggak yang enggak berdoa pagi? Bangun langsung mandi, langsung kerja, bangun langsung pergi. Berdoa setiap hari, amin. Saat bangun pagi ingat bahwa sepanjang malam Tuhan sudah tolong. Mengucap syukur, hanya kita mengucap syukur. Ingat Bapak Ibu, Tuhan enggak haus dengan pujian-pujian dan doa kita, tidak. Waktu kita bangun, terima kasih Tuhan sudah bangun, tolong hari ini. Amin. Berdoa setiap waktu, amin. Akhir zaman ini kita melihat dan kita bahkan mendengar ada banyak yang membuat kita takut. Tema kita di tahun ini itu mengenai double porsi. Nah, double porsi. Kalau mungkin kita dulu ibadahnya cuman beberapa kali. Tahun ini tingkatkan lagi. Kalau tahun 2022 kita berdoanya, kalau ingat saja tahun 2023 tingkatkan lagi doa kita. Amin. Di akhir zaman ini iblis itu bergerak lebih lagi. Kenapa? Apalagi untuk kita anak-anak Tuhan, terlalu banyak godaan, benar kan? Karena dia tahu waktunya semakin sempit, waktunya semakin singkat. Dia tidak mau sendiri, dia mau bawa teman. Itulah dosa. Dosa itu selalu nyeret-nyeret bawa teman. Tapi firman Tuhan tadi apa katakan? Hendaklah kamu kuat. Jangan terbabit dengan arus dunia. Amin. Perlengkapan senjata Allah. Bagaimana melatih diri kita. Amin. Ibu-ibu semua yang ada di tempat ini mendidik anaknya. Melatih anaknya. Bagaimana harus bersikap. Bagaimana harus mengurus diri. Untuk perlengkapannya nanti setelah dewasa. Begitu juga dengan kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita sedang mempersiapkan diri kita, melatih diri kita. Amin. Amin. Saya waktu belajar tadi malam, ada teringat dengan satu serial film. Apa ada yang pernah menonton Karate Kid? Ada yang pernah? Nah, saya mau tampilkan cuplikannya Karate Kid yang pertama. Nah di film, di cuplikan ini, nah kita lihat dulu. Ada suaranya ya? kungfu karena dia seorang anak yang dibully di tempatnya. Nah, tapi yang diajarkan oleh master tersebut, dia hanya letakkan jaketmu, ambil, gantungkan kembali.
letakkan jaketmu, ambil, gantungkan kembali. Hanya itu, dia tidak mengajarkan kungfu. Klip yang kedua ini, kita lihat yang kedua. Check it out. Check it out. Check it out. Stand there up. Stop. Check it out. Third. Take it off. Remember, always stop. Take it off. Stop. Left me back. Right me back. Left me back. Focus. Always present. Left back. Right me back. Stay. The no face. Akhirnya dia bisa kungfu. Dengan apa? Dengan hanya dikatakan, masternya tidak mengajari dia bagaimana caranya ngakungfu. Kalau mungkin yang menonton serial ini dari awal bagaimana ceritanya dia bisa kungfu. Hanya dengan dikatakan bahwa letakkan jaketmu, ambil, gantungkan. Letakkan jaketmu, ambil, lakukan. Dan berulang-ulang. Sampai ke klip yang kedua tadi Bapak Ibu lihat bahwa dia marah. Anak itu marah katakan, sudah saya tidak mau lagi berguru dengan kamu. Dikatakan di situ, saya tidak mau lagi karena saya nggak bisa kungfu akhirnya. Tanpa dia sadari, saat itu pelatihnya sedang mengajarkan dia. Apa? Mengajarkan dia bagaimana dia harus bisa kungfu dengan caranya meletakkan jaket, menggantungkan dan mengambil kembali. Amin. Mungkin yang kita lakukan sekarang ini tidak ada apa-apanya. Berdoa, gereja, melayani Tuhan. Nggak kelihatan sama orang. Mungkin yang kita lakukan sekarang ini nggak ada imbalannya. Tapi apa? Tuhan sedang melatih kita, amin. Sampai kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, amin. Semua yang hadir di tempat ini, Tuhan masih punya rencangan dan rencana mulia dalam hidup kita. Mungkin kita sekarang hanya berdoa nangis saja Tuhan, cuma nangis saja Tuhan. Tapi apa Tuhan tutup mata? Apakah Tuhan telinganya tidak mendengar? Amin. Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan sedang melatih kita. Ayo anakku, kamu kuat, kamu bisa. Dia sedang melatih kita, amin. Amin. Biarlah hari ini kita datang diberkati Tuhan, amin. Kuat di dalam Tuhan, katakan kiri kanan lagi. Kuat di dalam Tuhan, amin. Jadi pulang dari tempat ini, kuat di dalam Tuhan. Mari pemusik maju ke depan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara tempat ini merasakan ketakutan, panggil saja nama Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin. Efesus 6 ayat 23 sampai 24. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara.
kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Berarti kita beroleh kehidupan yang kekal. Kita bangkit berdiri semua, kita angkat refnya saja. Walau 1000 rebah. Amin.